Semua yang tidak masuk? Ada. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengenalan pola, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi pola yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyusun dan melanjutkan pola menggunakan benda konkret atau gambar. Yang ketiga, menjelaskan manfaat pengenalan pola dalam pemecahan masalah sehari-hari maupun dalam coding. Yang pertama, Bapak ingin bertanya, berikan contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Ada tahu? Contoh pola. Bapak ingin bertanya pada satu orang saja, ya. Messi, gimana contoh pola dalam kehidupan sehari-hari, Messi? Lupa. Nah, ada tahu? Nah, contoh pola dalam kehidupan sehari-hari itu seperti, misalnya, membereskan rumah. Yang kedua, hari, ya. Hari itu dimulai dari apa? Senin, Selasa, Rabu, habis itu Kamis. Nah, pola tersebut itu akan berulang. Contohnya lagi, urutan saat kalian berangkat ke sekolah. Gimana pola kalian? Mulai dari bangun tidur. Ya, habis bangun tidur mandi, habis mandi memakai pakaian, habis memakai pakaian makan, habis makan langsung berangkat ke sekolah. Nah, itu kan akan terus berulang. Ya, itu merupakan pola dalam kehidupan kita. Nah, sekarang, pola ini sangat penting dalam coding, karena komputer bekerja dengan pola perintah berulang. Nah, pengertian pola. Pola ini adalah susunan atau urutan yang berulang dan dapat diprediksi. Seperti kata Bapak tadi kan, aktivitas kalian sebelum berangkat sekolah itu kan yang pertama apa? Mandi. Habis mandi memakai pakaian. Habis memakai pakaian makan. Dan langsung berangkat sekolah. Itu kan polanya itu selalu berulang-ulang, kan? Dan bisa kalian prediksi, betul nggak? Ya. Nah, ini contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah siang malam. Yang kedua, Senin, Selasa, Rabu. Nah, kalau untuk pola yang pertama ini siang malam, itu pola tentang apa? Ya, tahu, Rizky? Siang malam itu adalah pola waktu. Kalau Senin, Selasa, Rabu itu adalah pola hari. Ya. Nah, mengidentifikasi pola ini bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Pembersihan data perlu dilakukan untuk memeriksa data guna menghindari adanya kesalahan seperti duplikasi dan nilai yang hilang serta data yang tidak valid. Nah, dalam mengidentifikasi pola, ini yang perlu kalian tahu. Ada beberapa data yang tidak valid. Data tidak valid itu seperti apa?
random. Ya. Yang kedua, kesalahan dalam mengetik atau menginstruksikan pola nama. Ya. Nah, data yang telah diperiksa kemudian diklasifikasikan lagi berdasarkan kategori tertentu, berdasarkan faktor yang relevan. Ketika diidentifikasi, Anda dapat menggunakan berbagai teknik pembersihan data. Yaitu yang pertama adalah standarisasi. Nah, ketika konsisten muncul, ketika data direpresentasikan dalam format atau struktur yang berbeda dalam kumpulan data yang sama. Nah, sebagai contoh adalah ketidaksesuaian yang umum terjadi dalam format tanggal seperti yang di depan ini ya, NN, DD, dan YY. Dengan DD, NN, YY menstandarkan format dan struktur dapat membantu memastikan keseragaman dan kompatibilitas untuk analisis yang akurat. Nah, standarisasi ini biasa dipakai dalam format apa? Ayo, ada tahu? Desi, ada tahu? Biasa dipakai dalam format pendaftaran ataupun dalam pendaftaran sebuah kartu atau pendaftaran kalian di sekolah. Kalian tahu nggak? NN, DD, JY ini apa? Itu menginstruksikan tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian. Ya? Ini biasanya dipakai saat kalian mendaftar nomor kartu baru. Pernah kalian melihat? Ya, itu kan selalu ada formatnya kan? Tuliskan tanggal lahir kalian. Pasti formatnya selalu kayak gini, ya kan? Yang kedua, saat kalian masuk ke sekolah atau pendaftaran ke jenjang yang lebih tinggi, pasti kalian akan selalu menemukan yang seperti ini. Betul nggak? Nah, kalau udah begini, berarti kalian harus menuliskan apa? Tanggal, bulan, dan tahun. Kenapa harus ditulis? Karena untuk menyeragamkan data. Paham ya? Nah, yang kedua adalah mengatasi outlier. Outlier adalah titik data yang menyimpan secara signifikan dari yang lain dalam kumpulan data yang disebabkan oleh kesalahan, kejadian langka, atau anomali yang sebenarnya. Nilai-nilai ekstrim ini dapat mendistorsi analisis dan akurasi model dengan memiringkan rata-rata atau tren. Para profesional manajemen data dapat mengatasi outlier dan mengevaluasi apakah itu kesalahan data atau nilai yang berarti. Selanjutnya adalah deduplikasi. Deduplikasi ini adalah proses perampingan di mana data yang berlebihan dikurangi dengan menghilangkan salinan ekstra dari informasi yang sama. Catatan duplikat terjadi ketika titik data yang sama diulang karena masalah integrasi, kesalahan entry data manual, atau gangguan sistem. Duplikat dapat menggelembungkan kumpulan data atau mendistorsi analisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Nah, selanjutnya adalah mengatasi missing values. Missing values ini muncul ketika titik data tidak ada karena pengumpulan data yang tidak lengkap, kesalahan input atau kegagalan sistem.
Kesenjangan ini dapat mendistorsi analisis, menentukan akurasi model, dan membatasi utilitas kumpulan data. Untuk mengatasi hal ini, para profesional data dapat mengganti missing values dengan data yang diperkirakan, menghapus entry yang tidak lengkap, atau menandai missing values untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu data divalidasi. Nah, tinjauan di akhir proses pembersihan data sangat penting dalam memverifikasikan bahwa data sudah bersih, akurat, dan siap untuk dianalisis atau divisualisasikan. Validasi data seringkali melibatkan penggunaan pemeriksaan manual atau alat pembersih data otomatis untuk memeriksa kesalahan yang tersisa, data tidak konsisten, atau anomali. Nah, analisis data, insinyur data, dan profesional manajemen data lainnya melakukan teknik pembersihan data melalui metode manual menggunakan spreadsheet, Microsoft Excel untuk data yang lebih kompleks. Memungkinkan juga menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, SQL, R, dan AI. Juga dapat digunakan untuk membantu mengotomisasi dan mengoptimalkan beberapa langkah pembersihan data. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Nah, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kerjakan sekarang. Ayo. Langsung kerjakan sekarang. Nah, untuk kelompoknya sesuaikan saja dengan barisnya ya. Yaitu cara pengerjaannya. Pertama di situ kalian nih yang harus kalian kerjakan itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Di sini nomor 1, di situ kan ada polanya yang Bapak bagikan, yang di kertas dan Bapak tulis itu. Nah, itu kalian ikuti pola tersebut sampai 5 langkah berikutnya. Ya. Nomor 2 pun sama. Cuma bedanya nomor 2 itu sampai 6 langkah berikutnya. Nah, yang nomor 3 itu kalian buat variasi tentang pola yang berbeda, yang menurut kreasi kalian sendiri. Bukan kreasi ya, yang menurut kalian, yang menurut kelompok kalian sendiri lah. Ya, nanti kalian buat itu, kalian hitung di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian buat polanya itu yang nomor 3 itu kalian buat 6 pola berurutan ya. Tapi kelompok lain jangan sampai tahu urutan polanya. Setelah itu nanti pola kalian yang telah dikerjakan di dalam kertas manila itu akan ditukarkan dengan kelompok lain. Ya, biar kelompok lain yang akan melanjutkan polanya. Paham? Nah, apa? Nah, di dalam kertas manila tuh nanti kalian buka, kalian kerjakan di dalam kertas manila. Di situ kan ada beberapa pola. Nah, kalian ikuti pola yang pertama, kalian tulis nomor 1. Nah, kalian bikin dalam bentuk tabel saja ya. Misalnya tabel nomor 1 kalian tempel, nomor 2 kalian tempel, nomor 3 kalian tempel ya. Nah, ya makanya Bapak memberikan kertas manila untuk kalian mengerjakan itu. Nanti di situ kan nomor 1, nomor 2 atau A dengan B. Kalian itu sudah tahu kan? Polanya itu
sesuai dengan LKPD kalian ini ya. Nah, nanti yang ketiga atau yang C itu kalian buat pola tersendiri. Paham? Yang berbeda dari kedua pola ini. Paham ya? Nah, nanti kalian buatnya itu, kalau ini kan 5, ini 6. Kalian buat 6 seperti ini. Dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Paham ya? Oke. Kalau begitu kerjakan dari sekarang. Ini Bapak nilai. Mana yang kelompoknya paling bagus, paling kompak, Bapak nilai. Nah, jangan lupa nanti di LKPD-nya nomor 3 ini. Lihat dulu. Yang nomor 3 ini itu nanti kalian tuliskan pola yang kalian buat sendiri. Bawa Ada apa penggaris? bawa penggaris nggak? Nah, digaris. Yang C dengan nomor 1 ini mana polanya, nomor 2 mana polanya, nomor 3 ini polanya kalian buat sendiri. Paham? Nah, ini kalian buat garis dulu nah. 1 bentuk pola. Langsung kalian bikin garis, nanti kalian tempelkan sesuai dengan ini. Yang ketiga kalian bawa di sini, nanti kalian buat sendiri bentuk polanya, nanti baru akan ditukarkan ke kelompok lain. Oke. Ada penggaris, kalau ada penggaris, pinjam dulu lah. Nah, ini udah paham kan gimana pekerjaannya? Oke. Jangan lupa ditulis bentuk polanya yang nomor 3 dan C itu kalian tulis di sini. Ini bikin kayak ini panjang, nanti kalian tulis ini bentuk pola baru kalian tempel. Ini paham? Ya, ini paham kan cara pekerjaannya? Paham enggak? Paham? Oke. Nah, untuk pertukaran kelompoknya nanti kelompok 2 akan bertukar dengan kelompok 4, kelompok 3 akan bertukar dengan kelompok 1. Ya? Oke. Ini bulat. Berarti yang mana dulu? Tempel ini. Nah. Ya. Masa. Hah? Itu kali ya. Ada apa? Kalian bikin dulu nanti di sini nanti aku tulis pola, kalian tulis. Nanti di sini nomor 1 kalian tulis. Nanti ada batasnya nomor 2 kalian tulis, nomor 3. Nanti kalian tempel sesuai dengan ini. Ya. Di sana di sini, karena di situ ada segitiga, jadi ini. Nanti dulu, ini, ya. Ya.
Berapa? Berarti kamu nanti tulisnya di ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 berapa? Nanti 4-nya berapa? Mau tuh. Bisa main-main ya? Bisa? Sesuai nanti, tanya dulu. Nah, hah? Susun dulu. Nanti kalian mau kerjanya seperti apa? Yang penting ada pengenalan polanya. Lihat. Yang pertama itu harus berjumlah berapa? 5. Itu baru. Nah, yang pertama itu baru 1, 2, 5. Berarti jumlah semuanya nanti nomor 1 itu adalah 10. Nomor 2 itu 6. Ini kan 6 nih. Berarti nanti jumlah polanya adalah 12. Yang ketiga itu kalian bikin sininya yang bentuk ininya polanya ini 5. Nanti ditambah oleh kawan kalian 5 lagi ya. Nah, setelah kalian nanti menyelesaikan pola punya kawan kalian, kalian tuliskan lagi tentang refleksi bawahnya. Setelah kalian menuliskan pola punya kalian itu kan, nanti kalian tuliskan di bawahnya apa kesulitanmu dalam menemukan pola. Nah, apa kesulitan kalian? Nanti kalian tulis ya. Yang kedua, apa manfaat mengenali pola? Yang ketiga, bagaimana pola ini digunakan dalam coding menurut kalian? Nanti kalian tulis ya, kerjakan. Ya, nomor 1 ini harus sesuai dengan pola ini ya. Ya, tempelkan saja. Nah. Jangan ribut sendiri, kerja yang berat. Ya. Ini kalian tempelnya hanya 10. Polanya seperti apa kan Bapak jelaskan tadi ya? Nah. Mana polanya Bapak jelaskan? Ya 8. Ya apa lagi? Ya? Ya, seperti apa itu polanya? Gini. Lalu nah gini. Tempel lagi. Nah gini. Nah. Sampai terakhir. Lagi. Nah. Hah? Nggak usah. Pola nomor 2 seperti apa? Nah, pola nomor 2 seperti apa?
Nah, gini. Gini lah. Kalian tulis nomor 3 nih. Jawabannya kan. Nah, nomor 3 ini kalian tulis polanya. Oh, ditulis di sini kok. Iya, tulis di situ. Nanti kan akan ditukarkan dengan kelompok lain. Kelompok lain akan meneruskan pola yang kalian buat itu seperti apa. Ya? Nah, jangan lupa kalian nanti juga akan ditanya ini. Ini apa? Kesulitan dalam Mana Pak? di sini. Ini kan sini Pak. Di bawahnya Pak. Ya, di misalnya ini jawaban nomor 3. Ah, di situ aja. Tuliskan nama. Nanti kalau di sini ada jawaban dari nanti kalian. Oke. Misalnya saya tulis segi 4 biru, bulan merah dan segi berapa ya? Bulan 3, 4 segi 4 hijau. Ya. Ya. Itu terserah kalian polanya mau seperti apa, bikin 5 pola. Kesini kalian bikin aja 5. Kan tadi bapak bilang 5. Oke, sudah ada yang selesai? Kelompok 1 udah? Sudah? Kelompok 2? Contoh logik yang paling sederhana itu bisa kalian lihat saat kita mengoperasikan operasikan HP. Ya, itu contoh sederhana. Nomor 3 apa ya? Nah, bagaimana polanya digunakan? Apakah dia berulang atau tidak? Bagaimana pola ini digunakan dalam coding? Bagaimana polanya digunakan dalam coding? Apakah polanya ini berurutan atau tidak? Ya? Coding itu kalian kalau dalam perkataan ya seperti ini polanya. Coding kita adalah membuat instruksi. Misalnya kalian kalau main Google, itu kan kalian membuat, misalnya berikan saya contoh resep makanan. Tidak kan? Coding itu kan adalah sebuah instruksi yang berulang. Kalau AI berbeda lagi. AI itu adalah kecerdasan buatan. Di mana kita memasukkan instruksi dan AI tersebut adalah mengolah instruksi yang kita buat. Seperti contohnya, kalian ini kan bekerja kalau misalnya ngerjakan PR menggunakan apa? Iya, Google, Cinci, ChatGPT. Ya, itu adalah contoh dari betul udah semua? Sekarang tukarkan
ditukarkan, satu orang saja. Hah? Ditukarkan. Kalian akan melanjutkan program minimal kalian. Ya, keluarkan. Nah, hasil pekerjaan kalian ini. Hati-hati aja Cina. Nah. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 dengan kelompok 4. Kan? Nah, instruksinya kalian lanjutkan pola yang dikerjakan oleh kawan kalian tersebut. Ya? Ya, kelompok 3 ini. Nah, ini ya. Kalian lanjutkan polanya. Seperti apa? Lanjutkan. Ya, setelah itu nanti akan dikumpulkan. Ya, ditambah yang nomor 3-nya. Kerjakan sesuai dengan pola yang telah kelompok kalian atau kelompok lain buat. Bikin 5 saja polanya lagi ya. Sekarang apa yang bisa kalian ambil dari sekarang apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari materi yang telah Bapak jelaskan? Habis itu kalian telah bekerja ya dalam kelompok. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Nah, kesimpulannya adalah pola adalah susunan atau urutan yang berulang dan dapat diprediksi. Nah, mengidentifikasi pola bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Itu dia ya. Berarti pola ini adalah susunan yang berulang. Ya. Oke. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat berguna bagi kita semua. Bapak ucapkan terima kasih.